Nikita Mirzani merupakan seorang selebriti sekaligus influencer yang sangat berpengaruh di dunia maya Indonesia. Dia telah menjadi salah satu sosok yang sangat dikenal di tanah air. Bukan hanya karena kehidupan pribadinya yang penuh kontroversi, akan tetapi juga karena kemampuannya untuk mempengaruhi opini publik melalui media sosial. Nama Nikita Mirzani semakin mencuat setelah terlibat dalam berbagai peristiwa besar yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dunia bisnis. Salah satu kasus yang paling mencuri perhatian adalah perseteruannya dengan dokter ternama di Indonesia, Dr. Reza Gladis, yang menyebabkan kerugian besar bagi Dr. Gladis, sang pengusaha skincare tersebut. Di dunia bisnis skincare Indonesia, nama Dr. Reza Gladis sudah tidak asing lagi. Sebagai seorang dokter yang juga terjun ke dunia kosmetik, Dr. Reza memasarkan berbagai produk perawatan kulit yang telah memiliki banyak penggemar. Namun, tidak lama setelah Nikita Mirzani mulai memberikan kritik terhadap produk-produk Dr. Gladis, situasi berubah secara drastis. Nikita, yang dikenal dengan gaya belak-belakan dan keberaniannya mengungkapkan pendapat tanpa filter, memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kekhawatirannya terkait bahan-bahan yang terkandung dalam produk skincare Dr. Reza Gladis. Dalam cuitannya, Nikita mengungkapkan dugaan bahwa beberapa produk skincare milik Dr. Reza mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa merusak kulit konsumen. Sejak itu, isu mengenai produk Dr. Reza Gladis menjadi perbincangan hangat di media sosial. Reaksi masyarakat terhadap cuitan Nikita pun semakin meluas, memunculkan keraguan dan ketakutan yang mendalam di kalangan konsumen mengenai keamanan produk tersebut. Tanpa waktu lama, Dr. Reza merasakan dampak besar dari kritik yang disampaikan Nikita. Omset penjualan produk skincare yang ia pasarkan mulai menurun tajam. Bahkan, tak sedikit konsumen yang mulai beralih ke produk skincare lain yang dianggap lebih aman. Namun, meskipun bisnisnya mengalami penurunan drastis, Dr. Reza Gladis tidak tinggal diam. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Nikita Mirzani dan memutuskan untuk menanggapi serangan tersebut. Dr. Reza mencoba melakukan berbagai langkah hukum dengan melaporkan Nikita ke pihak berwajib. Masalah ini pun akhirnya membawa Nikita pada status sebagai tersangka dalam beberapa kasus hukum. Meski begitu, persoalan bagi Dr. Reza Gladis tak berhenti di situ. Ketika masalah hukum tersebut semakin berkembang, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan investigasi terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Dr. Reza. Hasil dari penyelidikan BPOM sungguh mengejutkan. Beberapa produk yang dijual oleh Dr. Reza Gladis terbukti mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Ini menjadi pukulan telak bagi reputasi Dr. Reza sebagai seorang dokter dan pengusaha. Sebagai akibat dari penemuan tersebut, BPOM akhirnya mencabut izin usaha produk skincare milik Dr. Reza Gladis. Keputusan ini menambah daftar panjang kerugian yang harus ditanggung oleh Dr. Reza, yang kini tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga kebangkrutan dalam bisnisnya. Namun, Dr. Reza bukanlah satu-satunya pengusaha skincare yang terkena dampak dari perseteruan dengan Nikita Mirzani. Nama Dr. Richard Lee, seorang dokter dan pengusaha skincare ternama lainnya, juga terlibat dalam skandal yang serupa. Produk skincare yang dijual oleh Dr. Richard Lee juga menjadi sorotan setelah Nikita Mirzani mengungkapkan dugaan masalah terkait keamanan bahan yang digunakan dalam produk-produknya. Akibat dari tekanan yang terus meningkat di media sosial, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang, izin usaha produk skincare Dr. Richard Lee akhirnya dibekukan oleh pemerintah. Dengan semakin banyaknya produk skincare yang mendapat sorotan dari media sosial, para pengusaha skincare di Indonesia kini merasa sangat terancam. Mereka yang sebelumnya merasa aman dengan bisnis yang mereka jalankan kini merasa ketar-ketir, khawatir bahwa mereka bisa menjadi target selanjutnya jika tidak berhati-hati dalam menjalankan usaha mereka. Banyak di antara mereka yang mulai berharap agar Nikita Mirzani tetap mendekam di penjara, karena mereka tahu betul bahwa jika Nikita bebas, ia berpotensi besar untuk mengobrak-abrik bisnis mereka dengan kritikan tajamnya di media sosial. Bahkan, Nikita bukan hanya seorang influencer biasa, dengan ribuan pengikut setia yang mengikuti setiap cuitannya, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan reputasi siapa saja dengan hanya satu postingan. Namun, Nikita Mirzani tak merasa terintimidasi. Di balik segala tekanan yang ia hadapi, Nikita terus menunjukkan sikapnya yang tegas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja dan terus memperjuangkan apa yang ia yakini. Nikita merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan bersama, yaitu agar para konsumen dapat terlindungi dari produk-produk berbahaya yang beredar luas di pasaran. Bagi Nikita, ini bukan hanya soal dirinya,
melainkan juga soal keselamatan bagi orang banyak. Meskipun kini dirinya terjerat dalam berbagai masalah hukum, Nikita tetap menjadi sosok yang berani untuk menyuarakan apa yang ia anggap benar. Bahkan, meskipun beberapa pihak berusaha menjebloskannya ke dalam penjara, Nikita merasa tidak akan pernah kapok untuk melawan. Ia mengungkapkan bahwa jika dirinya bebas dalam waktu dekat, ia akan membuat perhitungan dengan satu persatu pengusaha yang dianggapnya bertanggung jawab atas penahanan dirinya dan sang asisten, Ismail. Nikita Mirzani merasa bahwa mereka yang berusaha menghancurkan karir dan hidupnya harus menanggung akibatnya, dan ia akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya hanya berusaha melakukan hal yang benar. Di balik sosok Nikita, ada banyak sahabat dan pendukung yang selalu berada di sisinya. Mereka, para warganet dan teman-temannya, terus memberikan dukungan moral untuk Nikita dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang sedang berjalan. Mereka percaya bahwa apa yang dilakukan Nikita adalah langkah yang tepat untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa bisnis skincare di Indonesia berjalan dengan cara yang lebih baik dan aman. Meski banyak yang mencibir dan mengkritik, mereka yakin bahwa Nikita memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Sementara itu, para pengusaha skincare yang merasa dirugikan akibat perseteruan ini mulai bersatu. Mereka berharap agar Nikita bisa segera dipenjara agar mereka tidak lagi merasa terancam oleh pengaruh besar yang dimiliki Nikita di media sosial. Mereka merasa bahwa dengan kehadiran Nikita di luar penjara, mereka akan terus merasa tertekan dan terancam, sebab setiap kali ia berbicara di media sosial, dampaknya bisa sangat besar bagi reputasi mereka. Mereka pun berusaha melalui jalur hukum untuk membuat Nikita mendapatkan hukuman yang lebih berat, berharap ini bisa menghentikan langkahnya untuk menyerang bisnis mereka. Namun, bukan Nikita Mirzani namanya jika ia mudah menyerah. Dalam berbagai kesempatan, Nikita mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur dalam perjuangannya. Bahkan, ia berjanji bahwa jika ia bebas, ia akan memperjuangkan nasib para konsumen yang selama ini merasa dirugikan oleh produk skincare yang tidak aman. Bagi Nikita, ini adalah perjuangan yang harus dilakukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan banyak orang yang selama ini terabaikan. Kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh seorang influencer seperti Nikita Mirzani di dunia bisnis. Sementara itu, para pengusaha skincare yang sebelumnya merasa aman, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tindakan mereka selama ini telah membawa dampak yang buruk bagi konsumen. Dengan semua yang terjadi, satu hal yang pasti, dunia bisnis skincare Indonesia kini telah berubah. Para pengusaha harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka, terutama terkait dengan keamanan produk yang mereka jual. Sementara itu, Nikita Mirzani akan terus menjadi sosok yang diperbincangkan, entah itu untuk dipuji atau dikritik.